Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudi Belana dengan jurusan Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205200163, kelas pidana C dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, M.Hum, MPA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang kriminologi. Kriminologi ini pertama kali disampaikan atau dikemukakan oleh P. Topinard. Ia merupakan adalah antropologis Prancis. Ia mengatakan kriminologi ini berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos itu sendiri yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi ini berarti ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, penjahat, dan gejala-gejalanya. Menurut ahli kriminolog adalah suatu ilmu yang baca kegelisahan bagaimana seseorang itu menjadi gelisah akan hukum pidana yang dinilai mungkin tidak adil bagi masyarakat. Dalam hukum pidana, kriminologi menjadi ilmu bantu dalam mengungkapkan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Dalam kriminologi bisa berhubungan dengan sifat batiniah dan rohaniah atau kejiwaan si pelaku. Kriminologi hadir sebagai bentuk kritikan pada hukum pidana bahwa penghukuman yang berat sekalipun tidak menghapus kemungkinan bahwa kejahatan itu telah hilang. Nah, kriminologi untuk menutup dan berupaya untuk memberikan jawaban yang memuaskan mengenai sebab-sebab adanya kejahatan itu sendiri. Kriminologi melihat objek studi adalah kejahatan di samping penjahat dan reaksi masyarakatnya atas kejahatan dari penjahat tersebut. Ilmu kriminologi itu merupakan ilmu yang diteliti secara luas. Nah, maka dari itu, pendekatan yang dipakai oleh kriminologi adalah multidisciplinary approach. Jadi, dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bisa dilihat melalui pendekatan apa saja, misalnya pendekatan psikologi, konteks hukum pidana, ilmu statistik, dan lain-lain. Nah, berarti ketika kita melihat ada kejahatan itu tergantung kepada alat bantunya seperti apa yang dipakai sebagai pendekatan, dan itu nanti menjadi analisis untuk menjawab gejala kejahatan itu sendiri. Isu kriminologi yang pertama itu adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, serta sistem penghukumannya. Yang kedua ada penerapan metode statistik. Misalnya seperti statistik kasus pembunuhan di Jakarta, kenapa bisa tinggi statistiknya, apa yang menjadi penyebabnya, terus bagaimana cara kita itu untuk mencegahnya dan menanggulanginya kejahatan pembunuhan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa pandangan hukum pidana dengan pandangan kriminologi itu tidak sama. Nah, dalam hukum pidana, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan dibuktikan dalam persidangan pidana. Siapa penjahat adalah siapa orang yang terbukti melanggar norma dan dijatuhi sanksi pidana. Nah, sedangkan dalam kriminologi, siapa para penjahat itu bisa itu kriminal, artinya melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana. Contohnya seperti orang yang melakukan penyimpangan norma. Kita ambil contoh, jika dalam undang-undang pidana tidak dianggap bahwa dia melanggar, ketika masyarakat menganggap bahwa itu telah menyimpang, itulah kejahatan menurut kriminologi. Kriminologi dikenal adanya teori Lombroso.
pertama ada born criminal, yang kedua ada insane criminal, dan yang ketiga itu ada criminaloid. Born criminal merupakan bakatnya itu udah ada sejak lahir, jadi bakat jahat mereka itu sudah ada sejak lahir. Nah, yang kedua itu ada insane criminal. Mereka itu bukan penjahat sejak lahir, melainkan mereka itu lahir disebabkan oleh ada gangguan jiwa atau perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Yang ketiga itu ada criminoloid, yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, tetapi susunan mental dan emosional mereka itu kurang stabil, jadi bisa kapan-kapan itu meledak-ledak. Saya teori Lombroso ini tuh kurang pas untuk diterapin ya, karena pelaku kejahatan saja itu nggak bisa dinilai dari fisiknya. Bukan berarti mereka yang berwajah seram itu merupakan pelaku tindak kriminal, tetapi bisa saja orang yang kelihatannya baik itu nantinya bisa menjadi pelaku tindak kriminal itu sendiri. Kriminologi dengan hukum pidana yang pertama itu memiliki hubungan langsung dengan pelaku kejahatan, terus hukuman, serta pelakuannya. Nah, yang kedua itu memiliki pandangan yang sama bahwa masyarakat adalah objek pengaturan kekuasaan negara. Perbedaan kriminologi dengan hukum pidana. Yang pertama itu ada tujuan dari kriminologi. Tujuannya itu mengungkapkan motif atau pola pelaku kejahatan itu apa, sedangkan di dalam hukum pidana hubungannya dengan tindakan dan akibatnya dari tindak pidana tersebut, dan juga dalam hukum pidana itu ada bukti-bukti yang kuat untuk memperkuat adanya niat dari si pelaku kejahatan tersebut. Yang kedua, kriminologi itu lebih mengarah ke faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hukum pidana mengarah ke pembuktian suatu kejahatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, objek. Objek dalam kriminologi ialah orang yang melakukan pertentangan norma-norma sosial, sedangkan dalam hukum pidana objeknya itu adalah kejahatan dan pelanggaran apa yang sudah dirumuskan dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh dari persamaan dan perbedaan kriminologi dengan hukum pidana, contohnya yaitu seperti Mr. X telah melakukan kejahatan atau tindak pidana pembunuhan. Dari peristiwa pidana tersebut, dari sisi kriminologi itu mencari tahu apa yang menjadi latar belakang Mr. X ini hingga melakukan pembunuhan tersebut. Terus, mengapa sih dia melakukan tindakan pembunuhan tersebut? Nah, sedangkan dari segi hukum pidana itu mencari tahu apakah benar Mr. X ini telah melakukan kejahatan. Dengan kata lain, hukum pidana itu terlebih dahulu menetapkan seseorang sebagai penjahat. Nah, sedangkan kriminologi itu meneliti terlebih dahulu mengapa seseorang tersebut melakukan kejahatan. Kriminologi dengan psikologi. Nah, kriminologi ini seperti yang kita tahu adalah diartikan sebagai ilmu yang membahas kejahatan serta penyimpangan tingkah laku manusia dalam gejala sosial maupun psikologi. Nah, oleh karena itu, dalam hukum membutuhkan disiplin ilmu yang lain yang dapat atau mampu menjelaskan setiap penyimpangan yang ada kaitannya dengan perilaku serta situasi psikologis tertentu yang bisa memotivasi perilaku kejahatan dari orang tersebut. Lumajang berhasil menangkap 3 pelaku begal sadis yang berinisial Z, S, dan RA. 3 pelaku dikenal sadis karena sering melakukan begal sadis
yang mengakibatkan korban tewas karena dibacok serta dirampas sepeda motornya di Jalan Jatiroto. Bagaimana analisis kriminologinya? Analisis kriminologinya adalah ada teori ekonomi yang mendasari pelaku berbuat seperti itu. Ekonomi yang kurang berkecukupan akan menimbulkan reaksi yang seperti dilakukan oleh pelaku, yaitu tindakan begal tersebut. Nah, ada teori geografis juga, yaitu seperti faktor lingkungan atau ajakan dari orang-orang sekitar. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa ada lebih dari satu orang yang melakukan begal. Dalam hal ini, ajakan teman atau pengaruh lingkungan sudah pasti ada. Yang terakhir, ada teori kontrol sosial, juga termasuk karena pelaku tidak dapat mengontrol keinginannya meskipun itu melawan hukum dan dapat menimbulkan akibat pidana. Psikopatologi dikatakan bahwa seorang psikopat tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini demikian tertulis dalam pasal 44 KUHP. Lalu pertanyaannya, apakah jika tidak dipidana bisa dilepaskan begitu saja tanpa ada sanksi ataupun hukuman yang diberikan? Sedangkan masyarakat ini, mohon maaf, semakin gelisah dan resah dengan kehadirannya tersebut. Jawabannya, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa dan dilindungi. Diperiksa apakah dia memiliki pemikiran rasional atau tidak. Nah, kalau pemikiran dia itu tidak rasional, bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa.